Mana tahu nanti ada kawan-kawan kita yang tertinggal, jadi nanti bisa melihat rekaman ini. Mungkin itu dari saya. Selebihnya saya serahkan ke Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya suara saya jelas? Lebaran gitu kan. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Yang mau coba langsung buka juga boleh. Saya tunjukin. Buka dari Google ya, boleh dari Mozilla Firefox juga boleh, terserah ya. Situsnya mungkin akan di share lagi situsnya kalau lupa, tapi kalau bisa diingat ya lebih baik. learning.smp IT Jabal Nur .sch.id/admin. Kita tunggu buka dulu ya. Oke, ini udah terbuka. Untuk username sama password, Ustaz Umi udah punya masing-masing ya. Apa itu? Untuk username sama passwordnya udah punya masing-masing kan? Yang password dari mana, Ustaz? Yang belum siapa? Milda ya? Iya. Tengok aja dulu Mi tutorialnya, nanti untuk username sama password ya enggak. Yang belum tahu username sama passwordnya bisa hubungi saya, nanti saya kasih tahu. Oh, nanti Ustaz yang buatin? Bukan buat sendiri ya? Ini guru, ini punya guru. Passwordnya tapi 1 sampai 6 semua. Ya, username-nya kan ada. Belum bisa, Bang. Udah ini. Bentar, Ustaz, jangan cepet-cepet. Saya belum ngerjain apa-apa loh nih. Belum pun masuk. Lambat, Bah. Bilang-bilang. Oke. Untuk username sama password nanti yang masih belum punya, boleh hubungin saya, nanti saya kasih tahu ya. Password username sama passwordnya itu sudah ada. Ya, sudah ada di akun admin, tinggal di-share aja. Kalau kata saya belum. bahasanya itu nama panggilan huruf kecil semua. Kemudian passwordnya 1 2 3 4 5 6. Contoh Mi Hilda, panggilannya Hilda ya kan. Ya udah, berarti username-nya Hilda tapi huruf kecil semua, username-nya 1 2 3 4 5 6 gitu, termasuk Faisal. Oh, nama kita ya, sendiri. Cuman nanti kalau ada masalah, contoh salah gitu kan, boleh ditanya ke saya gitu kan, nanti saya kasih tahu. Saya lihatkan dari admin username sama passwordnya gitu ya, paham ya Ustaz Mi? Jadi kita buka username-nya dari punya saya ya. Tadi udah habis Google, terus ketik apa tadi, Ustaz? Ini Mi. learning.smpitjabalnur.sch.id/admin. Ada slash-nya, ada miring admin. Ini ya, nih. Ini. Tengok kursornya Mi ya. Iya, Ustaz. Kecil kali nih, saya besar. Password. Ya, nih. Sekali tuh. Itu Bang lagi ngerjain. Ini belum ngapa-ngapain lo, baru mau masuk aja. Iya, kan sabar makanya. Mau masuk kan bisa semuanya balik. Oke, kita lanjut.
Ini username saya sama password sudah masuk. Jadi saya kemudian masuk login ya. Dan ini Ini kau nggak nampak itu. Udah nampak tampilannya, Bang. ini sudah nampak ya tampilannya. Enggak, ini sini makanya susah kali sih diajak. Bukan, udah jauh sini. Udah tahu terus ikutin sini, bener kali sih. Nggak nampak udah gini kan. Bukan ini kok lain, Ustaz. Nah, kan, yang orang ini aja problem. Tengok di punya saya, Mi. Tengok di punya saya. Kayak gini tampilannya, Mi. Iya. Tengok di punya saya. Kok nggak kayak gitu ya? Dia ada slash adminnya, Mi. Ada slash admin. Nggak nampak orang sana. Iya, udah. Tapi diklik kok. Dia ada pilihannya. Kita pilih yang mana ini? Pilihan apa, Mi? Profil yang Nanti ya, keluar. saya tengok kan. Berarti salah itu. Salah itu berarti. Periksa lagi betul-betul. Mak ngeri ya. Ini Iya, udah Ustaz. dibilang ya. 12345 ini nama kita Udah itu. sendiri. Itulah. Terus Ya. kok gitu? Itu apa? Oke, perhatian dulu, Mi. Ini tampilannya kayak gini. Kita masuk ke tampilan kayak gini. Ini ya. Belum. Belum. Itu tengok Ustaz, saya kayak gini tampilannya, diklik mana? Kayak mana punya Umi? Nggak nampak saya. Itu. Mana sih? Salah ininya tuh, Mi. Salah domainnya. Salah URL-nya. Hah? Salah URL-nya itu. Linknya udah saya Usernya. kirim di grup. Lihat Kemana, aja. Sa? Udah. Itu udah dikirim di grup sama Umi Jana. Ditengok aja coba URL-nya di grup ya. Udah dikirim sama Umi Jana di grup. Fotonya boleh diedit kan? Apa? Ustaz Prabowo. Nama apa pakai 5? Fotonya boleh diedit kan? Bentar ya, Mi. Bentar ya. Ya, tolong gini deh. Dimutekan dulu semua. Saya kasih tahu dari satu-satu nanti, dari dashboard, manajemen kelas, mata pelajaran, dan sampai materi, sampai berita gitu. Biar biar terperinci sampai nanti cara nengok siswa, kemudian bagaimana cara nengok jawaban siswa, cara buat soal, sama cara buat akun siswa gitu ya. Paham nggak ini? Alah, ini kan dia suka ini apa petualangan. Hadiahnya ini. Paham nggak, Satmi? Paham ya? Oke, untuk kita lanjut ya. Untuk dashboard, di dashboard itu untuk dashboard itu ada profil ya. Hilangkan ini loh. Ada Yang samping. Ada profil. Ini silakan diedit sendiri ya profilnya, disesuaikan dengan data sendiri. Kalau yang dibuatin oleh admin itu biasanya datanya belum sinkron ya, artinya belum sesuai dengan diri kita, masih asal dibuat aja, yang penting akunnya jadi gitu. Selanjutnya mungkin silahkan diperbaiki sendiri profilnya, baik itu nama, tanggal lahir, nomor telepon, email, alamat, ya kan. Kalau mau masukin foto juga bisa, ya kan. Username sama passwordnya juga sebenarnya bisa kalau mau diganti seperti itu. Cuman kalau bisa ya nggak usah gitu. Cuman kalau mau diganti ya boleh. Untuk edit profil saya pikir dilewatin aja dulu ya Ustadz Umi. Jangan sekarang gitu. Kita fokus ke yang agak lebih urgen aja dulu ya. Kalau edit profil kan bisa nanti gitu. Dia bilang yang passwordnya 12345 ini. Oke, paham sampai sini? Apa tadi username?
Ustadz Pra, Oi, ulangi username-nya tadi. punya Umi lah. Hah? Punya Umi. Punya Umi. Ya punya orang Umi lah username-nya. Username. Passwordnya Ustaz? 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwordnya Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Username nama kita. Iya, username-nya nama sendiri. Kakak, nama saya kok nggak bisa masuk, Kakak. Siapa Mi namanya Mi? Langsung aja kamu. Nur Fakida. Nanti salah tulisnya. Jangan Nur Fakhija Mi, panggilannya kan Jadi, Fakhija aja. Kadang pakai ini, kadang ya. Enggak, itu bukan mama yang salah orang itu. Mama tetap ini enggak pernah tahu. Kalau Sebentar saya ya. sudah awan dengan Ustadz. Lanjut aja dulu, Ustaz. Iya. Bentar ya. RF. Oh, gagal. Itu siapa depannya di RF. Oke, saya bingung jadinya. Ini deh satu Mi. Nanti yang ada masalah login dan lain sebagainya, di ini aja, dikabari aja gitu. Saya lanjut dulu ya. Yang lain matiin suara aja dulu. Ribut sekali nih. Oke, saya lanjut ya. Kemudian kita masuk di manajemen kelas ya. Ini, kemudian manajemen kelas. Nah ini kelasnya kan masih kosong. Jadi kita ada kelas berapa aja masuknya. Contoh saya itu ada masuk di 9A sampai 9F gitu kan. Kita coba 2 kelas ya. Tambah data. Klik. Oke, ini tampilannya ya. Kemudian pilih kelas. Keterangan boleh diisi boleh enggak ya? Kalau saya ngisi keterangan ini sesuai dengan wali kelasnya biasanya. Ini Saiba contoh. Ya, kemudian simpan. Oke, ini sudah tersimpan satu ya, kelas 9A. Jadi untuk kelas ini kita cuman masukin kelas kita aja. Nah, contoh kayak Uni Citra kan masuk dari 7A sampai 9A ya, buat kelasnya semua gitu, 7A sampai 9A gitu. Jadi jangan sampai ada data kelas yang nggak dimasukin karena berpengaruh ke mata pelajaran nanti, mata pelajaran sama manajemen tugas gitu. Kalau kelasnya nggak dimasukin di sini, nanti di mata pelajaran sama manajemen tugas kita nggak bisa tambahkan kelas mereka gitu. Itu nanti berefek sama kelasnya sendiri gitu. Oke, kita contohkan, tambahkan satu lagi ya. Tambah data. Oke, udah muncul. Pilih kelas. Oke, 9B. Oke, Prabowo dan gitu ya. Oke, simpan. Oke,
Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kemudian kita klik yang selanjutnya di sebelah kiri sini. Ada mata pelajarannya. Oke. Baik, ini sudah terbuka. Sama kayak nambahkan kelas tadi, kita masuk ke tambah data. Klik aja yang bagian biru. Nah, ini sudah muncul. Ya, sudah muncul. Oke, di mata pelajaran silakan pilih mata pelajaran kita gitu kan. Contoh, saya IPA gitu kan. Pelajaran IPA. Kelas yang Anda ajar 9A, contoh kan 9A. Keterangannya kosongin aja nggak apa-apa. Lalu kayak tadi disimpan, gitu kan? Oke, kita coba tambahkan satu kelas lagi ya. Oke, mata pelajarannya sama IPA, kemudian kelas 9B. Oke, keterangannya kosongin. Oke, disimpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, bagaimana dengan yang mata pelajarannya dua gitu kan? Contoh Micitra, Statal, Misal gitu kan? Ya silakan aja tambahkan lagi. Contoh ya kita tambahkan ya. Contoh saya masuk di kelas 9A itu ngajar IPA sama ngajar matematika. Contoh ya. Ya udah tinggal ditambahkan data lagi, kemudian nah sudah masuk, kemudian pilih mapelnya matematika satu lagi. Kelasnya kelas yang mana? Kelas 9A contoh ya. Oke, simpan. Oke, ini sudah ada, kita masuk di dua kelas ya, kelas IPA sama kelas matematika di kelas 9A sama 9B gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke manajemen tugas / kuis ya. Satu ini sekitar 8 menit lagi bakalan mati, jadi pastikan setelah mati nanti langsung join. Seperti itu. Karena dia cuma 40 menit ya. Nah, untuk manajemen tugas atau kuis, seperti biasa ya, di manajemen tugas atau kuis ini ada dua soal yang bisa kita buat. Pertama itu soal pilihan ganda, kemudian soal esai ya. Pertama kita harus tambahkan apa ya bahasanya, kayak tempat membuat soalnya seperti itu ya. Kita contohkan nih, tambah topik ya. Ini contoh ujiannya mau ujian apa kan gitu. Contoh ujian harian pertama, ujian harian kedua, kan beda tuh nanti, ya kan? Atau ujian akhir semester, ujian tengah semester. Jadi topiknya silahkan dibuat masing-masing. Contoh untuk judulnya kita buat ujian akhir semester ya, semester genap, contoh kan gitu.
Nah, untuk kelas bisa langsung ditambahkan semuanya. Tadi kan kita ada 2 kelas ya, berarti ini kan ada 1 kelas nih. Ya kan, di bawahnya ada tambah kelas lain. Silakan diklik. Kita kan tadi cuma masukin 2 kelas seperti itu. Jadi silakan dimasukin kelas kita yang tadi 9A sama 9B. Oke, 9A sama 9B sudah masuk. Mata pelajarannya apa? Karena tadi kita sudah buat di IPA, maka tinggal dimasukin di mata pelajaran di IPA. Seperti itu ya. Untuk tanggal pembuatan boleh dibuat. Ini waktu soal ya. Jadi jenis pengerjaan soalnya nanti kayak UN. Jadi ada waktunya sendiri, dan ketika waktunya sudah selesai dia bisa close sendiri ya, bisa tertutup sendiri. Jadi ditentuin aja waktunya berapa nanti untuk ujian akhir. Biasanya 2 jam ya, 120. Biasa 1 jam ya, 60 menit. Buat aja 60 menit ya. Ini dalam menit ya, jadi 60 menit. Info boleh, terserah Ustaz Umi, ini siapa. Bisa juga motivasi sama siswa, contoh jawab yang jujur ya, gitu kan. Gitu. Kemudian, nah ini ada status aktif tidak aktif ya. Aktif tidak aktif ini, kalau kita buat statusnya aktif, maka dia aktif nanti ketika siswa melihat room kita di websitenya dia, di portalnya dia, ketika lihat tugas IPA dari saya, kalau kita buat statusnya aktif, maka dia bisa lihat. Kalau kita buat statusnya tidak aktif, maka dia tidak bisa lihat, walaupun soalnya sudah ada. Soalnya sudah ada, kalau kita buat tidak aktif, maka dia tetap tidak bisa lihat sebelum diaktifkan seperti itu. Jadi Ustaz Umi boleh buat soalnya dari sekarang, statusnya kan dinonaktifkan dulu. Jadi walau bagaimanapun siswa nggak akan bisa nengok soal kita dulu seperti itu kalau dinonaktifkan. Tapi kalau mau diaktifkan boleh ketika sudah mulai contoh langsung ngerjain jam 8 gitu kan, mulai ujian ya, aktifkanlah mungkin jam 8 kurang seperti itu. Maka terakhir simpan. Ini statusnya saya buat aktif dulu ya. Oke, sudah masuk ya. Ada 2 kelas ya, berarti ujian akhir semester genap, kelas A sama kelas B. Nah, untuk membuat soal, perhatikan di sini ya. Ini ada beberapa tampilan. Ada pilihan, ada edit, ada hapus, ada buat soal, ada daftar soal, ada peserta dan koreksi, ya. Kemudian untuk membuat soal, ini saya kasih tahu satu-satu. Untuk edit, ini editing yang tadi, contoh statusnya tadi tidak aktif, mau diaktifkan, silahkan diklik edit, kemudian diganti menjadi aktif, atau diedit jadikan tidak aktif, itu di bagian edit. Kalau hapus, ya hapus. Ujian akhir semester untuk kelas menengah dihapus, hapus. Artinya soalnya sudah tidak ada, seperti itu. Nah, buat soal ini untuk membuat soal, daftar soal ini soal yang sudah siap dibuat, kemudian dia masuk ke daftar soal. Kemudian peserta dan koreksi ini nanti soal yang sudah kita buat, kemudian sudah dikerjain sama anak-anak. Nah, cara melihat hasil jawaban anak-anak itu di peserta dan koreksi yang bawah sini ya. Untuk melihatnya nanti karena kita belum buat soal dan belum ada anak-anak yang buat yang ngerjain soal, maka belum nampak peserta dan koreksinya karena soalnya juga belum ada. Nah, kita coba dulu untuk buat soal ya. Klik buat soal. Nah, ini soalnya ada 2, ada jenis pilihan ganda, ada esai, seperti itu. Nah, kita coba untuk pilihan ganda dulu ya, klik pilihan ganda. Oke, sudah muncul di pilihan ganda, ya. Perhatikan bagian atas ya.
perhatikan di bagian sini yang Sami di bawah. Anda juga dapat memilih soal di bawah untuk kelas lain yang sesuai dengan topik kuis ini, kan gitu. Nah, ini ada kesalahan sepertinya. Ya. Harusnya cuma ada 9A, 9B aja nih, seperti itu kan, kelas 9B. Karena tadi saya coba di 5 kelas, jadi itu 9B, 9C, 9D, 9E, 9F seperti itu di 6 kelas ya. Jadi kalau kita mau buat soal itu, buat soalnya sekali aja, nggak usah buat satu-satu. Contoh kita mau buat kelas, ini kan tadi kita buka di kelas A. Kita mau nge-share soal ini di mana juga, kelas B contoh. Di bagian sini, itu silakan di checklist ya, di kelas B juga. Kalau kita ada 16 kelas ya, silakan di checklist saja. Kalau itu tadi mempengaruhi dia, yang di kelas yang paling atas yang kita buat tadi, mempengaruhi di sini, seperti itu. Jadi kalau kita buat cuman 5 kelas, maka 5 kelas yang muncul seperti itu. Ini kayaknya ada kesalahan tadi, makanya ada sekitar 4 kelas yang muncul, harusnya cuma 1 gitu kan, kelas B aja, karena kita buatnya di kelas A seperti itu. Jadi kita coba masuk di kelas B seperti itu kan, kita pengen nge-share di kelas B juga, maka diklik centang kelas B. Kalau kita di CDE juga, mungkin nanti di sini kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, silakan dicentang semua. Jadi buat soalnya jangan satu-satu, dan jangan lupa dicentang, karena setiap buat soal itu harus kita centang terus, gitu. Kita centang terus, karena kalau nggak dicentang nanti dia cuma masuk di kelas yang kita buat tadi aja, di kelas lain itu nggak masuk gitu. Dan itu nggak bisa diedit share kayak Google Classroom lagi. Itu nggak bisa diedit kayak Google Classroom, jadi memang pengaturannya dari awal seperti ini gitu. Ya, kita buat contoh soal pertanyaannya. Contoh ya, ini soalnya kan saya buat. Nah, boleh choose file ya, artinya kalau soal kita bergambar, silahkan dibuka ininya, apa namanya, gambarnya seperti itu, di choose file, silahkan diklik choose filenya, silahkan dicari gambarnya seperti itu, silahkan dicari gambarnya, kemudian di open. Contoh kita masukin gambar SMPT Jabal Nur ya. Nah, sudah masuk nih. Sudah ada tulisannya logo SMPT Jabal Nur PNG di sini kan. Dotnya sudah masuk. Nah, silakan buat pilihan. Contoh pilihannya saya buat ya. Nah, karena kita cuman 4 ya, A, B, C, D doang. Jadi ya yang E dikasih garis saja, garis penghubung ya. Kemudian di bawah ada kunci jawabannya, ada kunci jawaban di sini ya. Ini ada kunci jawaban, yang E di checklist saja, di seperti ini. Silakan dipilih jawaban yang benar tadi, contoh jawaban yang benar itu B gitu kan. Kemudian simpan. Nanti setelah disimpan di bagian B juga, di kelas B juga sudah terupload sendiri dia. Gitu. Nah. Oke, ini sudah masuk satu soal. Yang itu kita mau buat satu soal lagi gitu kan. Ya udah, tambahkan soal pilihan ganda yang bagian sini, tambahkan soal pilihan ganda. Oke, jangan lupa di checklist yang tadi. Contoh kita mau masukin di kelas B juga, B, C, D, E, F gitu ya, di checklist semuanya.
Ya, jadi checklistnya itu dari awal, nggak bisa di akhir gitu. Nanti kalau sudah tersimpan, dia nggak bisa masuk lagi, seperti nggak bisa diedit lagi ini centangnya seperti itu. Dia dieditnya di pertama. Jadi nggak bisa nanti setelah jadi, oh kita mau nge-share juga nggak bisa. Itu udah jadi udah terpaket dia jadinya di situ, nggak bisa di-share lagi ke kelas yang lain. Tapi sebelum dibuat, kita bisa pilih dia mau di-share juga atau tidak. Makanya di checklist duluan, jangan sampai lupa. Gitu. Contoh, kita buat pertanyaan kedua. Gitu kan? Kita nggak pengen punya pakai gambar nih, ya udah gambarnya lewatin aja seperti itu. Contohnya, ya kan? Seperti ini ya. Jadi pilihannya ada unsur, senyawa, suspensi, koloid gitu. Silakan pilih jawabannya apa yang benar. Contoh seperti itu kan. Simpan. Nah, ada kekurangan sedikit untuk e-learning ini, ya. Kekurangannya itu adalah dia nggak bisa kekurangannya itu dia nggak bisa masukin equation ya. Equation itu biasanya yang kita sebut dengan tulisan matematik. Jadi untuk tulisan matematik, equation sama bahasa Arab itu boleh soalnya dibuat di Word, kemudian di screenshot atau di foto, kemudian yang diupload fotonya seperti itu. Kemudian di pilihannya jangan sampai ada buat seperti simbol-simbol yang agak sulit gitu kan, karena memang tidak mendukung dia untuk buat simbol-simbol yang sulit seperti itu. Kalau masih masih pangkat masih bisa diakalin kan kalau per dan pangkat gitu, tapi mungkin kalau sudah pakai integral, limit dan lain sebagainya, itu agak susah buat pilihannya gitu, buat pilihannya yang agak susah gitu. Makanya pilihannya fokus pada angka berapa aja gitu. Contoh sekian seperti itu, atau sekian pangkat sekian kali sekian pangkat sekian, itu masih bisa diakalin cara buatnya. Tapi kalau sudah pilihannya bentuk rumus, itu udah nggak bisa seperti itu, karena dia nggak bisa masukin gambar di pilihannya seperti itu. Kalau bisa masukin gambar di pilihannya, bisa kita foto, bisa kita upload seperti itu. Itu mungkin. Nah, yang kedua, kita coba di esai ya. Di bagian atas ini ada esai. Silakan diklik di samping pilihan ganda tadi. Oke. Sudah ada, ini ada tambah soal esai. Oke, sudah tambah soal esai. Jangan lupa kalau kita mau nge-share soal ini di semua kelas, jangan lupa diklik centangnya. Saya ingatin, jangan lupa diklik centangnya seperti itu. Dan sampai nanti sudah buat soal banyak, tapi lupa buat centang. Nah, itu kita ngulang lagi jadinya, ngulang di kelas lain seperti itu. Kalau di kelas yang kita buat ini kan tadi kelas 9A, itu nggak bakalan ngulang. Ini kita akan share ke kelas 9B juga, jangan lupa dicentang. Contoh pertanyaannya, ya, ini masih dengan senyawa. Oke. Nah, di sini nggak ada pilihan jawabannya. Jadi untuk esai nanti dia koreksinya manual seperti itu. Boleh dimasukin gambar juga, ya kan? Langsung simpan seperti itu. Oke, ini sudah ada ya. Sudah ada soal esainya, soal pilihan gandanya. Kalau nengoknya dari atas nih.
ini kan dari atas bagian sini ya, ada soal esai. Ini kita ada satu soal esai, kemudian ada 2 soal pilihan ganda. Diklik aja dia untuk tengoknya, diklik nanti muncul soal pilihan gandanya. Ya. Jaringannya agak lambat ya, tadi cepat pada. Nah ini udah ada nih soal yang kedua ya, ada 2 soal pilihan ganda kan gitu. Ada 2 soal pilihan ganda. Oke, kalau sudah selesai silakan klik kembali ya, kembali di sini. Klik aja. Oke. Kita tadi kan nge-share di kelas 9B juga ya. Kelas 9B juga. Cara ngeceknya betul nggak sudah masuk di kelas 9B? Maka di sebelah kanan tadi kan ada daftar soal ya. Silahkan diklik daftar soalnya. Nah, ini sudah ada ya. Ada pilihan ganda. Ini ada 2 nih. Oke, Ustadz Umi harusnya ada 2 ya, nomor 1 sama nomor 4 ya. Maaf, ini nomor 2 sama nomor 3. Saya nggak pernah buat ini. Kayaknya ada masalah deh. Ini karena ada yang lebih seperti ini boleh dihapus ya, Ustadz Umi. Jadi di bawah ini ada tombol hapus ya. Ini kayaknya ada problem yang kemarin mungkin ini muncul lagi. Dihapus aja ya. Boleh hapus, oke. Karena tadi pagi juga udah saya coba, sebenarnya nggak ada masalah. Ini kok ada muncul masalah ya. Nanti kalau Ustadz Umi temukan ada masalah, kita boleh sharing bareng ya. Saya juga kadang-kadang nemuin masalah sendiri. Jadi kayak yang tadi kan harusnya ada 2 soal, ini kan jadi muncul 4 tadi ya. Nah, yang 2 dihapus saja, ada tombol hapusnya kok. Yang nggak pernah kita buat dihapus saja. Makanya sebelum kita share ke anak-anak, soalnya harus kita periksa dulu seperti itu ya. Nah ini boleh dihapus ya, satu lagi yang tidak pernah dibuat. Oke, ini sudah sesuai ya. Tadi ada 2 soal yang kita masukkan juga. Di kelas 9B ini sudah masuk ya. Di kelas 9B. Sudah boleh dikeluarin. Jadi sudah sama. Ini soal esainya juga sudah ada. Silakan dicek. Cek soal esainya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kemudian kembali. Oke, Ustadz Umi. Kalau melihat hasil jawaban siswa, itu di peserta dan koreksi. Ini karena belum ada siswa yang jawab, jadi belum ada isinya. Tapi kita tengok aja ya, peserta dan koreksi. Klik aja. Abu-abu paling bawah. Nah, jadi tulisannya data tidak ditemukan karena memang belum ada siswa yang jawab seperti itu. Nanti kalau memang kita mau perlu coba ada siswa yang jawab ya boleh seperti itu. Bagaimana cara ngoreksi yang esai, bagaimana cara ngoreksi yang pilihan ganda tidak perlu dikoreksi ya, langsung ada
jawabannya nanti, langsung ada nilainya nanti seperti itu di pilihan berganda. Ya, yang perlu dikoreksi kembali itu yang esai seperti itu, karena berhubung soal UAS kita juga pilihan ganda, jadi ya langsung ada nilainya, nggak perlu. Mungkin untuk yang cara ngoreksi esai bisa nanti kita pelajari kalau kita jumpa di sekolah seperti itu ya. Itu mungkin ya untuk pembuatan soal ya. Kemudian untuk kita klik lagi ya, di sini ada materi. Ya, silakan diklik materi. Muncul ya. Nah, ini kalau mau masukin materi, dia bisa dari file, nggak perlu ngetik sendiri. Kita punya filenya sendiri, kita bisa upload ke sini. Caranya tambah data. Yang atas. Silakan buat judulnya. Contoh kita buat judulnya, saya buat contoh judulnya pengukuran, seperti itu kan. Pengukuran. Apel yang diajarkan tadi apa? IPA, seperti itu. Jadi yang masuk nanti dia di room IPA-nya, seperti itu kan. Kelas yang diajar. Nah, karena kita cuma ada 2 tadi ya, berarti cuma 2 di sini pilihannya. Contoh kelas A. Itu. Choose file. Nah, silakan diklik. Kemudian dicari file yang mau di-upload, seperti itu. Ya kan? Ambil contoh. Misalnya ini ya, contoh nih, ini contoh aja ya, simpan. Untuk pembuatan materi ya, untuk nah ini udah ada ya. Untuk pembuatan materi dia nggak bisa langsung di share kayak ini. Apa kalau di Google Classroom kan sekali upload bisa langsung ke semua kelas ya. Kalau ini nggak bisa langsung ke semua kelas, jadi kita upload satu-satu setiap kelas, seperti itu. Nah, jadi tadi juga udah saya cari-cari, rupanya memang nggak ada upload keseluruhan gitu. Jadi cuman bisa upload per kelas, satu-satu kelas gitu. Caranya tetap sama gitu, ditambah data, kemudian kelasnya disesuaikan, kelas A 9A, 9B, 9C, atau kelas 7A, 7B, 7C, seperti itu ya. Kemudian untuk berita ini silahkan Satumi kalau ada informasi ke anak-anak yang perlu disampaikan boleh melalui berita ini gitu. Apakah itu pengumuman, contoh tanggal sekian jangan lupa bawa ini, tanggal sekian jangan lupa bawa ini, contoh gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, kita coba contoh ya, tambah data. Ya. Nah, kasih judul contoh tanggal ujian akhir akan dilaksanakan tanggal ini ya. Itu. Jangan lupa ini status tapi kalau dia aktif dia nggak bisa di tempat siswa, maka yang lupa diaktifkan. Baik, ini selesai. Itu mungkin ya untuk di bagian gurunya ya. Bagaimana cara nginput soal, bagaimana cara buat soal, bagaimana cara nginput materi, bagaimana cara manajemen kelas sama mata pelajaran kita ya. Jadi betul-betul manajemen kelas itu memang kelas kita yang kita masukin aja, seperti itu, dan mata pelajarannya juga disesuaikan untuk setiap kelasnya. Kalau kita ada 2 mapel ya 2 di setiap kelas yang kita masukin, seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanya Ustaz Umi sebelum kita lanjut ke bagian pendaftaran siswa, seperti itu. Kalau
Ada yang mau ditanya boleh, silakan dibuka mikrofonnya seperti itu. Ya. Ya, silakan Ustaz Umi kalau ada yang mau bertanya. Ya, mungkin Umi Lailan ya, udah share hand up. Masih mati itu ininya, audionya Umi Lailan. Umi Lailan, ada yang mau ditanya Umi? Oke, dasar ini Ustaz, kalau untuk materi tadi kan yang dikirim file, kalau video bisa-bisa aja Ustaz. Video belum pernah saya coba Mi. Cuman kita coba kita coba ya Mi untuk Boleh. ngirim video ya. Oke, sebentar. Oke, untuk materi ya. Baik. Kita coba ya untuk share materi bentuk video ya. Bisa nggak? Tambah data seperti yang tadi. Judulnya mungkin dari UN seperti itu ya. Pelajarannya membuat IPA ya. Kelasnya 9B. Kita coba ya untuk masukinnya bentuk video bisa atau tidak. Karena belum pernah saya coba ya untuk video gambar itu belum pernah saya coba. Biasanya kalau dia ada nampak dia file video dia berarti bisa diupload seperti itu. Cuman kita cek dulu ya. Bisa ya. Jadi untuk video juga bisa di-share Mi. Ini sudah bisa masuk final sequence 1 ya. Udah saya masukin. Jadi tanda dia masuknya di sini ya, ada tulisan nama file yang kita upload tadi. Kalau tadi kan saya masukin final sequence 1 MP4 ya. Kita tengok lagi. Tengok lagi ya. Terus file. Oke. Ini ya kita masukin yang ini ya, contoh. Ini bentuknya MP4 ya. Video ini ya, open. Oke, ini sudah masuk ya. Ini udah ada namanya final sequence 1 bentuknya MP4. Jadi bisa ya untuk bentuk video juga bisa. Nanti kita cek di siswanya apakah muncul atau tidak untuk
videonya seperti itu ya. Kita simpan ya, simpan. Oke ya, ini sudah tersimpan bentuk. Ini ada PDF, bisa dokumen bentuk Word boleh, MP4 boleh. Berarti kalau video boleh, berarti gambar pasti boleh seperti itu. Nah, itu mungkin Mi. Ada lagi yang mau bertanya nih, Sutami? Mami Lelan masih angkat tangan. Ada lagi yang mau ditanya Sutami? Milelan, angkat tangan itu. Ada yang mau ditanya Milelan lagi? Milelan ada yang mau ditanya lagi? Oke ya, ada. Yang lain ada Sutami yang mau ditanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan coba untuk apa namanya, pendaftaran akun siswa ya, pendaftaran akun siswa. Atau mau kita coba dulu tengok, lihat salah satu akun siswa yang udah saya buat, apakah soal yang udah kita buat tadi masuk atau tidak ya. Nah, kita ke situ dulu sebelum masuk cara pembuatan akun siswa ya. Untuk akun siswa ya, sedikit berbeda ininya, apa namanya, sedikit berbeda. Untuk akun siswa itu sedikit berbeda URL-nya ya. Jadi kalau akun siswa, akun guru itu ada /admin-nya. Berarti kalau akun siswa nggak ada /admin-nya. Gitu. Ini kita coba buka di tempat baru ya. Nah, oke. Silakan ketik learning.smpit.jabalnur.sch.id. Nah, tab. Ya. Oke. Kita tunggu dulu ya. Oke, tampilan siswa itu seperti ini ya. Tadi saya sudah masukin satu siswa di kelas A dan satu siswa di kelas B. Kita coba satu siswa di kelas A aja ya. Siswanya namanya Sipra. Ini akunnya. Kemudian passwordnya juga saya sudah buat. Ya. Nanti untuk cara daftarin siswa kita juga nanti akan kita ajarkan seperti itu. Kita lihat dulu yang tadi ya, apakah yang tadi masuk atau tidak. Ya. Mungkin Satomi juga silahkan kalau nanti mau buat satu akun siswa sendiri untuk mengecek apakah yang Satomi kerjakan di e-learning tadi sudah betul nggak ketika siswanya melihat, sudah betul nggak ketika si siswa mendapati tugas yang kita berikan seperti itu ya. Jadi di sini ada beranda ya, beranda, ada tugas, kuis,
ada beranda, ada tugas kuis, ada nilai, ada materi, ada berita, ada logout. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu nih. Ini profil ya, untuk edit data. Kalau kita klik ada nih datanya, edit profil, detail profil. Jadi nanti ketika siswa, contoh kita buat akun kelas 7, siswa kelas 7 A pindah ke 8A gitu. Jadi mereka nggak usah buat akun lagi, tinggal diedit profil aja, kelas yang dari 7A pindahkan ke 8A gitu. Dan itu yang bisa dilakukan oleh mereka sendiri, seperti itu. Oke, itu nanti saja ya. Kita lihat tadi tugas dan kuis ya. Tugas, ya, kuis, seperti itu. Tugas, kuis. Nah, tadi mata pelajaran IPA kan. Nah, jadi ini yang saya masuk tadi. Di portal siswa itu udah ada semuanya gitu, tinggal dia harus tahu dia harus ngerjain yang mana. Tadi kan kita buat di IPA kan, di IPA, maka dia buat dilihat kuis yang di IPA, seperti itu. Nah, ini sudah muncul ya, ujian akhir semester genap ya, ada Prabowo 60 menit. Pantes lah ada 2. Nur Fajrina buat juga ya di kelas IPA ya, buatnya ya. Umi Rina buatnya di kelas IPA ya. Harusnya buat di kelasnya Umi ya gitu, biar enakan di SBK, atau karena tidak ada tik lagi, jadi nggak ada tik di situ dimasukin. Kalau ini kan anak-anak jadi ini seperti itu di kelas IPA, jadi ada punya Umi juga gitu ya. Ini sudah boleh, kita coba ngerjain yang punya saya tadi ya, kerjakan soal seperti itu. Jadi satu Umi nanti ketika anak-anak tanya sudah tahu cara jawabnya kan. Oh, sudah ada kok. Ini tutorial cara jawabnya juga sudah ada sebenarnya di YouTube ya. Tutorial kemarin waktu seleksi PBDB ya. Ini kita kerjakan dulu sedikit, cuma 3 soal karena kita mau nengok tadi ya cara ngecek jawaban yang sudah dijawab oleh siswa, seperti itu ya. Ini sudah muncul soalnya ya, yang tadi. Soal pertama, zat kimia yang berdiri sendiri, apa tadi? Unsur, gitu kan. Yang kedua, ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi yang berhubungan dengan kalor ya. Itu ada termokimia ya. Nah, ini ada soal esai. Nah, esai ini bisa diketik sendiri. Apa yang dimaksud dengan senyawa, gitu kan. Jawabannya dia tunggal yang terdiri dari beberapa, dari 2 atau lebih unsur, dari 2 atau lebih, seperti itu ya. Selesai. Anda yakin ya? Jangan lupa klik ya. Ini untuk siswa sebenarnya ya. Cuman satu ini nanti ketika siswa nanya sudah bisa ngerti lah. Maksudnya sudah ada gambaran tampilan yang dilihat siswa itu seperti apa, seperti itu kan. Nah, kita mau lihat materi tadi ya, yang bentuk video ya. Yang bentuk video apakah dia muncul atau tidak ya di halamannya siswa. Jadi di materi apa ya? Silahkan dicek materi IPA, kemudian lihat materi ya. Oh iya. Tadi yang video kita masukin di kelas 9B ya, bukan 9A. Jadi
nggak muncul di 9A dia, munculnya di 9B. Ada nanti, ada juga yang udah saya buat di 9B, tapi nanti aja deh. Jadi sudah ada ya. Ini ada lihat atau download ya. Nanti anak-anak tinggal pilih, bisa langsung lihat, bisa di download dulu seperti itu ya. Kalau sudah selesai di logout ya, kita coba lihat dulu ya yang tadi video tadi belum kita tengok apakah muncul atau tidak. Kita lompat dulu, kita masukin satu akun lagi ya. Kalau tidak salah tadi ini saya buat di kelas 9B. Ini materi ya. Udah ada di sini, bisa dilihat atau di-download langsung oleh anak-anak. Nanti silakan dicoba-coba sendiri di akunnya sendiri, gitu kan. Nanti insya Allah langsung bisa. Kita logout, kita akan cek dulu ya. Tadi ada sebelumnya dari Umi Jana ada mau nanya tadi ya. Ada ngangkat tangan tuh, ada apa Mi Jana, ada yang mau disampaikan? Ada 2 orang yang angkat tangan. Setohir, ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya Ustaz Tohir. Belum ada. Umi Jannah, Umi Jannah. Ya Umi Jannah. Ya Ustaz Umi, ada yang mau disampaikan? Tadi Umi Jannah sama Ustaz Tohir angkat tangan ya. Gak kedengaran Ustaz Tohir, ininya mati mikrofonnya, atau memang nggak ada? Pas. Dari Umi Jannah mungkin itu ada tadi ngangkat tangan. Ada yang mau ditanya mungkin? Udah bolak balik. Mijana dulu, Mijana. Belum ada. Oke, belum nyampe mungkin ke Mijana, ke Umi Lelan dulu boleh. Ini suara saya dengar nggak nih? Ya, Umi Lelan. Umi Jan. Oh, ngomonglah.
Ya Allah, pengen teriak aja dari tadi ya, nggak bisa ngomong. Oh ya, Dari tadi. oh ya. Apanya? Teriak nggak bisa ngomong. Siapa yang nanya? Nggak ada, pas. Nggak denger. Kenapa nggak bisa dihidupin mikrofonnya sendiri ya? Harus. Udah lepas. Udah di chat nggak dibaca. Kenapa? Kayak lepas dari penjara di suara. Ya, saya pakai 2 HP. Biar biar saya tahu tampilan ketika Ustaz Umi nengok tampilan seperti apa di HP gitu. Seperti apa di HP gitu. Saya pakai 2 HP. Pakai satu. Tadi Ustaz Al sama Ustaz Tohir dulu tadi yang nanya. Oke, dari Lupa apa yang mau ditanya. Ustaz Tohir dulu dah. Lalu dulu, Sat. Saya lupa apa yang mau ditanya jadinya. Aduh. Soal dulu. Saya ingat dulu. Apa yang mau tanya? Ini yang belum mau nanya dimutein sendiri deh ya. Belum mau nanya dimutein sendiri deh ya. Biar nanti bisa dia ambil sendiri. Ustaz Al dulu deh. Selagi nunggu Ustaz Tohir ingat-ingat pertanyaannya. Silakan Ustaz Al. Oh, ini Sat. Baru ingat. Oh ya, dari Ustaz Tohir dulu ya. Oh deh. Nah. Udah bilang. Dari Ustaz Tohir dulu ya. Gini Sat. Yang siswa. Saya nih. Bentar. Sapra. Bentar, Ustaz. Oke, Ustaz Toh. Sat, mengenai pendaftaran siswa. Halo. Boleh dibilang aja Ustaz Toh. Ya, mengenai pendaftaran siswa ini, Ustaz, itu kan yang daftarin wali kelas, ya kan? Kemudian nanti kita juga yang daftari username-nya sama passwordnya. Itu yang saya buat, username dan passwordnya dipakai ke semua pelajaran berarti ya? Untuk login mereka, nanti mereka tinggal masuk ke pilihan mata pelajarannya gitu. Berarti yang buat cuma wali kelasnya aja. Oke ya. Saya jawab dari sini ya Ustaz Toh. Dengar nggak Ustaz Toh? Dengar Sat. Dengar ya, saya jawab dari sini ya. Jadi itu username-nya kayak kita buat Facebook, Ustaz Toh. Jadi satu aja. Jadi satu username aja, kemudian satu untuk setiap mata pelajaran ini satu aja. Jadi di satu akun itu sudah mencakup semua mata pelajaran yang tadi, seperti itu. Tadi kan saya cuma pakai akunnya si Pra gitu kan. Akun Pra itu sudah masuk semua, udah ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi Ustaz cuma buat satu akun aja seperti itu, satu akun untuk setiap anak. Oke, Sat. Ada lagi ya Ustaz ini? Ustaz Al tadi, Ustaz Al. Ya Ustaz Al. Silakan Ustaz Al. Ami. Oh iya, bentar ya, bentar. Alhamdulillah. Iya. Udah terbuka. Cuman nanya. Ya, Ustaz Al. Ya, Mau nanya aja deh ini. yang mau nanya
nanti angkat tangan, saya bukain ininya audionya gitu, biar bisa dengar. Lanjut Ustaz Udah. Al. Aku mau nanya yang mengenai manajemen kelas sama mata pelajaran. Halo? Cek 1 2. Dengarnya. No respon pun. Mau ditanya Ustaz Al. Halo. Ya, apa yang mau ditanya Ustaz Al? Saya mau nanya mengenai manajemen kelas sama mata pelajaran itu kita buat bagaimana di manajemen kelas? Apa menurut kelas yang kita masuk aja atau semua kelas? Atau semua pelajaran? Jadi manajemen kelas. Untuk manajemen kelas sama manajemen mata pelajaran. Manajemen pelajaran itu masukin ke kelas yang kita masuk aja. Contoh saya masuk di kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F. Ya udah nanti ya yang dimasukin 9, yang diinput di situ ya kelas 9A sampai 9F aja. Kelas 8 sama kelas 7 nggak usah gitu karena kan saya cuma masuk kelas 9. Kemudian untuk mata pelajaran itu kan inputnya satu-satu per kelas. Jadi ya diinput sesuai dengan mata pelajaran kita aja. Contoh saya IPA kan. Jadi saya buat mata pelajaran IPA 9A, IPA 9B, IPA 9C sampai IPA 9F. Gitu. Contoh nanti kayak Ustadz Al gitu kan atau Umi Citra seperti itu. Ada contoh masuk di kelas 9A, tapi masuknya 2 mata pelajaran, ada SBK sama IPA contoh. Ya maka dibuat lagi di manajemen mata pelajarannya itu mata pelajaran SBK untuk kelas 9A seperti itu. Paham nggak kira-kira ya? Oh iya. Berarti yang di manajemen kelas itu kelas yang kita masukin aja gitu, nggak ada mata pelajarannya. Sedangkan di mata pelajarannya itu nanti kita buat lagi kelasnya. Kalau misalnya di kelas 7C kita 2 mata pelajaran, kita buat 2 kelas berarti. Di kelas 7C misalkan SBK sama IPA itu tadi gitu ya. Nah, kalau manajemen kelasnya kan cukup kelas yang kita masukin aja. Cuman untuk manajemen pelajaran karena kita contohnya ada 2. Ya udah tinggal dibuat aja mata pelajarannya ada 2 seperti itu dan kelasnya masing-masing. Gitu. Langsung ada nanti. Ustaz Pra. Paham. Gitu. Gimana? Bentar ya Mimel. Oke, gimana Ustaz Al? Aman? Aman, kasih jempol dulu. Ustaz Pra. Nggak bisa dibuka lagi nih pasti. Oke, lanjut Mimeli. Kan kelas saya kan untuk percobaan daftar learning ini. Jadi ini daftarnya kan kemarin tuh udah daftar semua satu kelas siswanya kan udah satu daftar aktif sama nama username-nya. Jadi ini saya buka lagi kan udah nggak ada lagi anak saya. Dan ketika daftar apakah double atau enggak gitu datanya. Kurang dengar saya ulang dulu pertanyaannya. Umi udah daftarin satu kelas. Kemarin kan sebelum jadi kan kemarin Samdan suruh kelas saya untuk percobaan learning ini kan udah daftar satu kelas. Jadi siswa ada daftar semua. Kemudian saya cek, rupanya tidak ada siswa saya di situ. Gitu. Jadi nanti kalau ketika daftar, apakah double nanti datanya atau memang harus diulang lagi? Oh. Teremi. Nah, saya juga mau nanya sebenarnya. Tadi saya tengok akun admin ada yang baru buat itu. Jadi saya
nggak tahu itu punya siapa. Jadi yang kemarin sebelum ujian PPDB itu semua akun yang pernah masuk saya hapus di filmnya, termasuk akunnya anak-anak milih mungkin. Makanya saya cek di situ banyak minta konfirmasi kalau memang satu sudah mulai daftarin, dikabarin gitu biar diaktifin, karena aktifnya pakai min seperti itu. Jadi kalau ada yang salah bisa dihapus. Ini gue nanti mau dicecetin lagi karena kan mahasiswa baru yang masuk kan banyak sekali, ratusan ini harus ketika membuat akunnya apa seperti itu misalnya dari cara punya akunnya apa seperti itu. Karena ada yang pasti memang udah tahu buat mereka buatnya sendiri. Nah itu saya hapus. Jadi nggak ngerti dia. Jadi jangan anak-anaknya dengan data sendiri. Kita aktifkan lagi itu apa? Karena kita menyebabkan anak yang tidak nanti alatnya apaan dan sebagainya. Pas kita adaptasi kan tinggal memahamkan aja seperti itu. Yang sama ya. Enggak. Kalau yang kemarin sebelum ujian PDB atau soal pemilu lagi, tidak mau angkat nomi iya belum. Ayo nanti bisa bisa. Itu. Ada lagi sebenarnya? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa Mi. Ada Alicia ya. Ini itu ini bingung untuk berapa tidak bisa dibuat tulisan buat apa? Atau belum dijawab. Kayaknya coba nanti saya coba juga kalau memang bisa alhamdulillah. Materi ya. Karena materi bisa masukin atau masukin video gambar. Gitu. Kalau di soal itu yang saya bingung kalau soalnya masih bisa tulis. Oh, ini kan nggak ada foto. Gitu. Itu buat bahasa Indonesia. Lagi nih. Tutorial siswa. Gitu. Nggak nampak ini Mi Amna silakan bentar ya Mi Amna. Oke, udah Mi Amna. Silakan kalau ingin bertanya. Loh kok di mutein lagi? Oke, Ustadz Prabowo. Nah, nih, jadi saya mau nanya soal ini. Kalau penginputan soal itu gimana? Kan saya bidang studi itu. Apakah harus dari wali kelasnya dulu buat kelasnya atau gimana gitu? Nah, untuk mapel Mi, langsung aja dari Umi. Karena itu masing-masing. Nah, masing-masing guru. Gitu. Iya, buat sendiri. Umi kan masuk di kelas 9E sama 9F ya. Untuk tafisnya, Ustaz. Nah, untuk tafis contoh juga kan? Ya, silahkan dibuat untuk kelasnya sendiri gitu. Di punya Umi. Terus setelah saya buat punya saya sendiri, terus nanti saya share ke wali kelasnya gitu atau gimana? Enggak, langsung di portal Umi itu aja. Oh gitu. Ya oke. Berarti sama kayak Google Classroom ya? Iya, kayak yang saya buat tadi. Iya tadi terlalu. Ya, kayak yang saya buat tadi. Jadi dia cuman kelas contoh gini ya, yang sederhana gini. Umi kan bahasa Inggris kelas 9. Umi kan nggak dengar suaranya. Oke. Sudah dengar? Udah. Terus lanjut. Jadi kan Umi kan bahasa Inggris 9F. Ya udah di manajemen kelas Ustadz di manajemen mata pelajaran Umi buat bahasa Inggris 9F. Kemudian di manajemen tugas Umi buatlah di situ soal untuk
bahasa Inggris 9F. Kan kayak Oh iya gitu. iya. Sama halnya seperti buat di tahfiz juga nanti. Jadi dia nggak perlu ke wali kelas lagi, langsung Umi aja. Jadi nanti anak-anak 9F gitu lihat bahasa Inggris ya udah langsung punya Umi di situ karena guru bahasa Supron. gitu. Oke, paham ya, Amna? Oke, sudah op ya. Start Saprian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mohon maaf juga saya juga tadi terlambat juga masuknya, ya kan. Yang pertama untuk Macet Ustaz. aplikasi membuat akun setiap siswa. Halo. Ya. Untuk buat akun setiap kelas ya, Ustaz? Iya. Akun siswa apa akun guru? Akun siswa. Akun siswa belum kita buat tutorialnya, Ustaz. Belum kita tunjukin dari tadi. Oh. Jadi fokus ke pengetahuan guru dulu terkait soalnya, input soal dan input kelas dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah paham semua, kita buat lagi tuh, saya tunjukin lagi cara daftar untuk akun siswa gitu. Oke. Jadi kalau untuk akun guru kan nanti masing-masing kan? Dari kami masing-masing atau Ustadz buat? Admin yang akun membuat. Guru itu dibuat dari admin. Masing-masing guru sudah ada akunnya. Udah saya tadi pagi udah saya cek. Itu semua guru, termasuk guru di tahfiz sudah dibuat, termasuk Umi Tuturi juga, termasuk Umi Putri. Bahkan Umi Devi juga sudah ada akunnya gitu. Jadi semua guru JN sudah ada akunnya. Makanya saya bilang yang belum tahu akunnya apa, silakan mungkin nanti hubungin saya kasih tahu username sama passwordnya seperti itu. Bagi yang belum tahu. Oke, kemudian dibuat username-nya dibuat nama panggilan biasanya, Ustaz. Oke, siap, Ustaz. Satu lagi terakhir, Ustaz, untuk penginputan soal masing-masing kelas. Itu memang setiap kelas satu persatu kita menginputnya. Tidak bisa langsung satu kali inputan kita copy paste ke kelas yang lain. Nah, kalau penginputan kelas tadi udah saya tunjukin, Ustaz. Ketika contoh gini, kita kan mau buat soal untuk kelas A, B, C, D, E, F. Kita sudah buat manajemen kelasnya A, B, C, D, E, F. Kemudian mata pelajarannya juga contoh IPA A, B, C sampai F seperti itu. Ketika buat soal, kita ambil satu, kan tadi sudah saya tunjuk ketika kita buat satu materi soal, itu bisa langsung ditunjukin atau langsung dibuat 6 kelas sekali buat. Kemudian nanti kan terbentuk kelasnya masing-masing. Dia punya sheet-nya masing-masing nanti itu. Ada 6. Kita ambil contoh kelas 9A. Gitu kan. Kita ambil contoh 9A. Biar enak, saya tunjukin aja deh Ustaz Saprian ya. Boleh. Oke. Tengok di kelas percobaannya, Sat. Di kelas percobaan, Sat. Di unpin, di pin di kelas percobaan, Sat. Udah. Jangan di punya saya yang ini. Ini nggak bisa nampak dia. Oke, nampak. Udah nampak nih, Ustaz Umi? Udah. Udah. Jadi di pin ya. Karena speaker laptop saya tadi agak bermasalah, jadi nggak bisa masuk suaranya. Gitu. Oke, ini ya. Kita masuk ke manajemen tugas dan kuis.
Oke, sudah muncul ya. Nah, cara buat topik kita kan buat topik dulu. Ini kan ujian akhir semester genap nih. Kita buat topiknya contoh yang berbeda ya. Ujian harian 1 contoh gitu ya. Ini sudah muncul. Tulis saja ujian. Di judul ujian harian 1. Pilih kelas. Di ini ada pilih kelas. Contoh kita ambil tadi saya cuma ada kelas 9A gitu kan. Ini ada tambah kelas nih Ustaz. Di bawahnya. Silakan ditambahkan. Kalau kita masuk di kelas 9B juga tambahkan. Kalau masuk 9C, 9D sampai 9F itu ditambahkan aja. Gitu. Kita coba ya. Tambah kelas untuk 9C ya, contoh. Gitu. Ya, kemudian ini nggak bisa. Ini nggak bisa nanti Ustaz. Karena dia di manajemen kelas saya tadi masih belum ada 9C. Kita ambil berarti 2 aja ya. Ujian harian 1. Ustadz Pra. Kelas 9A. Boleh ditambahkan 9B. Kalau kita ada 18 kelas, contoh, ya udah tinggal ditambahkan aja sampai 18 gitu, bisa. Kalau satu mata pelajarannya. Oke, berarti punya saya kan IPA. Oke. Ini tanggal pembuatan. Ini waktu soal dalam menit. Biasanya kan 1 jam 60 menit ya. Info. Silakan dibuat aja, terserah. Apakah itu motivasi sebelum ujian dan lain sebagainya, itu bakalan muncul nanti sama anak. Kalau aktif nggak aktif ini, apakah soalnya nanti muncul di akun si anak atau tidak? Kalau aktif berarti akunnya muncul di tempat si anak. Kalau nggak aktif berarti nggak muncul di tempat si anak. Seperti itu. Kemudian simpan ya. Oke. Ini yang kita buat tadi ya, ulangan harian 1, ulangan harian 2 ya. Sudah nampak, Ustaz? Oke. Cara buat soal saya contohin buat 1 ya, Ustaz. Ini kan ada edit. Udah. Edit ini nanti Kalau untuk status tadi, Ustaz. Edit ini status tadi. Kalau mau kita ubah jadi tidak aktif itu diedit. Kalau mau hapus dihapus. Kalau buat soal dibuat soal, daftar soal ini soal yang sudah kita buat. Peserta dan koreksi ini nanti kalau kita sudah buat soal, anak-anak sudah ngerjain, nah kita cek di peserta dan koreksi. Itu. Ustadz Pra. Saya potong, maaf ya. Maksud saya begini Ustadz, kan ini kan kalau di manajemen kelas berarti kan kita kan udah buat kelas berapa aja kita masuk kan. Ya kan. Kemudian pada saat kita manajemen tugas, berarti kan maksud saya tadi pertanyaannya gini, misalnya saya udah ngerjakan 1 kelas. Nah, jadi kan ini kan soal, sudah mengerjakan soal gitu kan. Ini masuk ke semua kelas berarti dia kan? Iya, bentar Ustaz. Saya belum sampai ke situ. Kita caranya gini, Ustaz. Buat soal. Klik. Nah, kita contoh mau buat pilihan ganda, Ustaz. Oke. Nah, tadi kan kita buat di bagian kelas 9B. Nah, kalau kita mau masukin di 6 kelas contoh. Kalau di manajemen kelas kita ada 6 kelas, di sini nanti muncul 6 kelas, Ustaz. Anda juga dapat memilih soal di bawah untuk kelas lain yang sesuai dengan topik kuis ini. Jadi kita centang gitu. Kalau ada 6 kelas, ya udah 6-6-nya dicentang. Maka nanti soalnya kita buat sekali aja. Kemudian di semua kelas sudah langsung masuk. Gitu. Dan pencentangan itu setiap kali buat soal. Contoh buat soal nomor 1.
ya dicentang. Nanti buat soal nomor 2 dicentang lagi, jangan lupa dicentang. Dia nggak bisa sekali centang untuk semuanya. Dia per soal harus dicentang per terus. soal ya. Per soal ya, Gitu. bukan per kelas dia Per ya. soal. Oke. Itu tadi Ini tinggal dibuat kan pertanyaannya, pilihannya, kemudian simpan seperti itu. Gitu. Oke, siap. Oke, udah paham, Paham, udah paham. Ustaz? Oke, udah paham. Itu tadi Oke, maksudnya. ada Berarti lagi kan Ustaz kita nggak Tommy yang harus mau bertanya? berulang kan mengerjakannya di setiap kelas gitu maksud saya, Ustaz. Ya, Ustaz. Berarti artinya kan tidak berulang kita menginput soalnya kan. Enggak Hanya usah sekali aja. di semua kelas dikerjain satu-satu. Sekali aja. Oke. Nanti semua kelas Sekali langsung aja. masuk. Oke. Cuman jangan lupa Di sini harus dicentang. Kalau lupa Oke, dicentang, siap. contoh nanti Ustadz lupa centang soal nomor 1 ya Ustadz, dan Ustadz udah simpan, itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Itu cuman punya kelas 9A. Contoh dia Ustadz buatnya di kelas 9A, lupa centang, itu nggak bisa diedit kemudian di-share ke yang lain gitu. Dia sudah tersimpan di kelas 9A aja. Makanya tadi saya ingatkan berkali-kali, kalau mau buat soal, per soal jangan lupa dicentang untuk kelas yang banyak gitu. Jangan lupa dicentang. Karena kalau sempat lupa dia nggak bisa diedit. Dia wajib hapus, kemudian ditulis diketik ulang lagi gitu, Ustaz. Iya. Terakhir Ustaz Pra, untuk Oke, Ustaz. ininya Ustaz, untuk keaktifan ini kan artinya kan masih trial nih kan. Jadi kalau posisi aktif tadi berarti kan siswa kalau sudah punya akun udah bisa langsung lihat deh sekarang kan. Iya, Ustaz. Jadi supaya kita nanti pada saat ujian baru aktif, berarti untuk saat ini kita buat tidak aktif semua begitu kan? Iya, Ustaz. Oh, oke. Oke, sampai sini paham ya? Oke, siap. Thank you, Ustaz. Syukron. Oke. Ada lagi Ustaz yang mau bertanya? Ustaz Umi? Ini tidak ada lagi yang angkat tangan. Karena setelah ini kita akan mulai untuk coba Oke, ada lagi Ustaz Umi? Pas. Ustaz Saprian ada lagi? Ini. Oke, bentar Ustaz. Oke. Ada lagi Ustaz? Oke, saya udah pas Ustaz, cuma belum pas dimatikan. Apa Ustaz? Oke. Udah. Udah pas. Oh, udah pas. Oke. Kira masih ada. Oke, Ya. Ustaz Tommy, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke step selanjutnya, cara daftar akun siswa ya. Oke. Silakan di pin di kelas percobaan ya. Jangan di akun saya yang ini. Nanti nggak kelihatan. Oke, sebentar. Ada yang ngechat ya? Oke. URL-nya perhatikan Ustaz Umi.
alearning.smptjabalnor.sch.id. Kalau akun guru kan pakai /admin. Kalau punya siswa nggak punya, nggak pakai /admin. Ya, perhatikan di atas ini ya. Ini saya biruin ya, saya blok. Nah, nanti setelah di enter, muncul tampilannya seperti ini gitu. Bentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi, saya cek lagi ya di ini, di tampilannya. Nah, caranya di username ini ada di bagian sudut atas nih, ada tulisan daftar. Nah, klik daftar. Oke, sudah muncul. Nah, silakan isi nih siswa. Di absen kita kan ada nih siswa tuh masing-masing biasanya, atau di rapot rapot tuh ada juga itu NIS-nya. Jadi diisi aja. Kita ambil contoh dulu ya. NIS-nya 09999. Gitu kan ada itu deh gitu. Nama lengkapnya kita coba nama anak saya ya. Contoh Fajar, Yasir, Aimar. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Kelas 9A. Contoh gitu ya. Ini foto boleh dimasukin sendiri atau nanti si anak juga bisa ngedit sendiri untuk foto sebenarnya. Oke, ini username. Username-nya kalau bisa semua hurufnya huruf kecil. Yang ada yang huruf besar. Ya. Saya ambil contoh username-nya Fajar, password-nya 12345 123456 ya. Oke, daftar. Oke, di sini ada tulisannya pendaftaran berhasil. Tunggu akun aktif dan silahkan login. Artinya dia menunggu konfirmasi admin untuk aktif. Seperti itu. Ya silahkan klik aja oke seperti itu kan. Nanti saya buka di akun admin, kemudian saya aktifin seperti itu. Tinggal Ustadz Umi dilapor saja siapa aja nama anaknya dan siapa aja nama usernya seperti itu. Jadi nanti anak-anak yang coba buat akun sendiri nggak diaktifin akunnya gitu. Jadi saya nggak salah ngaktifin gitu. Mungkin nanti dibantu juga sama Mijana, Hamdan gitu kan. Minia juga bisa ngaktifin siswa seperti itu. Itu Ustadz Umi. Sampai sini paham? Ada yang bertanya ya, saya cek dulu. Oke, ada yang mau bertanya Ustadz Umi? Saya cek dulu. Sudah paham semua Ustadz Umi? Ada? Kalau ada yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya.
biar saya bukakan mikrofonnya. Start Al ya. Itu saat mau nanya. Tadi saya keluar Macet sebentar. Sama kayak yang admin tadi tuh. Linknya. Apa? Linknya. Oh, anak-anak. Iya, untuk daftar anak-anak. Linknya. Sama, cuman nggak pakai /admin. Jadi dia cuman gitu. learning.smptjabalnur.sch.id. Udah gitu aja. Oh, oke, Sat. Cara daftarnya kalau pernah daftar Facebook sebenarnya nggak mungkin nggak pernah daftar Facebook. Itu hampir pakai nomor mirip. HP. Nggak pakai nomor HP, nggak pakai email juga. Dia pakai username sama password. Kita buat username sama password, kemudian tunggu diaktifin dari admin. Nanti di sebelah kanan atas ada tulisan daftar, silahkan diklik, diisi datanya yang benar. Oh gitu. NIS-nya harus benar, ya, jangan sampai nggak benar. Kemudian username sama passwordnya disesuaikan. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai didaftar, admin tinggal ngaktifin aja seperti itu. Oh, berarti mau saya ini coba sekali lagi. Udah ada, nggak usah. Berarti ini ada konfirmasi ke admin lah gitu ya, yang buat ini kita, wali kelasnya, bukan anak-anak. Iya. Jadi nanti ketika sudah dibuat semua, kita tinggal share ke anak-anaknya aja bahwa admin username-nya, password dia itu gitu. Begitu ya? Iya, iya. Oke, Sat, paham, Sat. Makasih. Oke. Tadi Umi Citra nih. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar, Umi. Oke, Ustadz. Oke. Gini Ustadz mau nanya, username itu kan username sama passwordnya itu, apakah itu kan username itu kan sesuai nama panggilan aja, gitu? Nama panggilan si anak aja atau nama lengkapnya atau gimana? Untuk username terserah, Mi. Terserah kita. Enaknya pakai nama apa? Oh. Oke. Kalau misalnya passwordnya, apakah setiap anak itu sama passwordnya atau berbeda? Bisa sama, Mi. Bisa sama. Kalau saran saya, semua siswa samain aja dulu. Samain aja. Jadi, si anak sebenarnya bisa ubah passwordnya sendiri. Gitu. Tapi nggak usah diajarin cara ngubah passwordnya sendiri. Oke. Bilang aja gini, setiap siswa punya password yang berbeda, padahal sama kan, biar teman-temannya nggak pada jahil kan gitu. Passwordnya itu berapa digit, Ustaz? Saya belum pernah coba digit maksimal, cuman biasanya saya buat 6 digit. 6 digit. Oke, saya belum pernah buat yang panjang gitu. Atau yang pendek. Saya lihat 4 juga boleh, 4 angka atau 4 huruf. Gitu. Oke. Pak Mi Citra. Ada lagi? Mi Citra? Enggak ada. Oke. Lanjut ke Mijana nih. Bentar, Mijana. Oke. Ada yang mau ditanya, Mijana? Iya, Ustaz. Sedikit membantu menjawab pertanyaan. Kecil kali suaranya, Mijana.
dengar, Sat? Nggak dengar saya. Nggak dengar. Udah dengar nih? Dengar. Oke. Sedikit membantu pertanyaan Umi Citra, Sat. Jadi memang kita sepakati semua supaya seragam. Untuk username itu menggunakan nama siswa, nama panggilannya. Kemudian untuk passwordnya itu pakai NIS, gitu, Sat. Jadi sembari Pakai NIS ya? kayak anak-anak, iya pakai NIS mereka. Jadi mereka biar ingat NIS mereka. Sebenarnya kita mau pakai NIS N, cuman ada beberapa siswa yang memang NIS N-nya itu bermasalah. Jadi kita putuskan untuk pakai NIS. Gitu. Oke, itu ya Ustaz Umi. Jadi username-nya pakai nama panggilan, kemudian passwordnya pakai NIS siswa. Gitu. NIS-nya kan ada di raport learning kita kan ada sebenarnya, atau di absen yang biasa dibuat Umi Jana itu juga ada. Ada lagi ya Ustaz Umi? Ini ada lagi? Pas. Oh ya. Ustaz Al nih, angkat tangan dia. Mau ngasih jempol aja atau mau ngomong? Pas. Ngasih jempol pas. aja. Nah, pas. Mantap. Oke. Saya pikir ini dulu ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, nanti boleh kalau Ustaz Umi kalau ada yang temukan kendala, problem ketika ngerjain, ada yang lupa atau tidak paham, boleh hubungi saya secara pribadi juga. Insya Allah nanti kita temukan solusi sama-sama. Gitu. Saya bantu untuk ngerjain itu. Tapi jangan di jam-jam sempit ya Ustaz Umi. Bisa di jam-jam yang agak lengang. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Umi Jannah. Ya, terima kasih Ustaz Arif atas penjelasannya terkait learning dan lain sebagainya. Jadi Ustaz Umi, kalau memang ada yang belum paham, nanti mungkin akan di-share Ustaz Arif dari tutorial video. Dan nanti yang sudah dapat password dan username nanti silakan dicoba-coba. Klik aja semua yang ada di situ. Jangan salah, karena memang ini untuk tahap ini kalau ada yang Kurang dengar. Ini udah jelas, Sat? Saya udah jelas. Saya udah jelas.
Oh, Yang iya. Oke, oke. Ya, jadi nanti nanti minta bantuan Ustadz untuk merekap semua username sama password. Nanti boleh di-sharekan di grup. Jadi kawan-kawan yang belum punya atau yang lupa itu bisa berlatih mulai dari hari ini atau mulai besok gitu Ustadz. Jadi memang untuk Ustadz Umi jangan takut untuk salah klik gitu karena memang kalau kita masuk dari akun kita, kalau misalnya kita salah klik itu nggak masalah gitu. Jadi silakan dicoba-coba aja karena ini masih tahap awal. Jadi nanti jika ada kendala boleh ditanyakan ke saya. Mungkin dari Ustadz Arif ada tambahan, Ustadz? Pasmi. Kalau ada Oke, kendala mungkin nanti dihubungin saya juga boleh, Mi. Oke, Ustadz. Mungkin itu Ustadz Umi pelatihan kita hari ini. Mungkin insya Allah jika ada perkembangan terkait pelatihan akan kita kabari. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.